Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom Pak, selamat Ya, pagi. shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu. Shalom semua. Hari ini shalom shalom. Pagi ini kita bisa berkumpul dengan kami dan Bu juga teman Bapak Ibu semua benar-benar akan mendatangkan perkara hari Yesus. Baik, baik kalian mari kita satu doa. Dalam surga, datanglah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Pagi hari ini Tuhan Yesus, sebelum kami beraktivitas, sebelum kami menuju tempat kami bekerja, sebelum kami bersama ya Tuhan, izin kami untuk menerima limpahan rahmat dan anugerah daripada-Mu, agar kami bisa itu menjadi alat merepresentasikan kehidupan
yang baru, sudah mengerti kebenaran, dan kebenaran itu membuat kami akan membuat setiap orang yang terbelenggu sakit, terbelenggu mata, hal-hal yang lainnya. Kami berkata dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa intimidasi apapun juga tidak ada yang menguasai kami. Hidup kami tidak dikuasai oleh masa lalu, hidup kami dikuasai oleh Roh Tuhan yang memberi kami masa depan. Nama Tuhan Yesus, Bapa, terimalah doa, pujian, penyembahan kami, dan terima kasih Engkau telah temukan kami ya Tuhan, sehingga Engkau jadikan kami sebagai pribadi yang Tuhan bergabung serupa dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka terlebih dahulu Hakim seperti yang kemarin ya Bapak. Saya rasa kita bisa mengawal dan membuka dulu dan baca terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan pujian, kita baca dulu Hakim yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 ya. Kita sekali lagi karena ada beberapa saudara kita yang kemarin tidak hadir, sekaligus juga agar Bapak Ibu tidak lupa. Gideon diangkat jadi hakim, di mana ada tertulis, tetapi orang itu apa yang jahat di mata Tuhan, sebab Tuhan akan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena takutnya kepada orang Midian itu. Maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Tiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka aku berikan kepadamu, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa kondisi bangsa Israel pada zaman Gideon itu bukan kita mengacu kepada kondisi yang jahat saja di ayat yang pertama, tetapi justru kita mendapat jawabannya di ayat yang 10. Langsung ke jenis kejahatannya apa, dan dikatakan di sana menyembah Allah orang Amori, karena Allah berfirman kepada mereka, jangan kamu menyembah Allah orang Amori yang kamu diami itu, tapi kamu tidak mendengar firmanku itu. Ya, jadi inilah yang dilihat jahat. Bagaimana mereka menyembah, artinya mengabdikan diri mereka. Mereka mengabdikan diri mereka berarti mereka memberikan, menyediakan segala hal, tidak hanya mempersembahkan kepada apa yang mereka sembah, tapi waktu mereka, investasi diri mereka, hidup mereka, kualitas hidup mereka, mereka berikan. Ya, dan Baal di sini, sebagaimana yang pernah saya bahas sebelumnya, bahwa itu adalah satu bentuk simbol dewa yang disembah oleh orang Amori atau orang Kanaan, yang mereka percaya bertanggung jawab atas kesuburan dan keharmonisan alam, ya.
kelimpahan alam. Artinya buat mereka Baal itu atau Asyitoret itu bisa membawa kemakmuran dan pertumbuhan bagi yang menyembahnya atau penyembahnya. Nah, orang Israel beradaptasi membangun sebuah koalisi, ya. Artinya kerjasama gitu. Yang secara notabene kalau untuk hitungan orang dunia, orang kerjasama pasti berhasil. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Justru sebaliknya. 7 tahun Israel ikut-ikutan nyembah, mendirikan Baal mereka sendiri bersama dengan orang-orang Kanaan yang seharusnya aliansi ini lebih kuat. Karena kan dua negara kan bersatu gitu, nyembah Baal. Berarti kan harusnya lebih makmur lah gitu secara akal pikiran mereka. Tapi kenyataannya apa? Ironis yang pertama, ya, karena kemarin kan itu tentang ironis yang pertama. Ironis yang pertama adalah 7 tahun terakhir Israel tidak dapat panen yang baik. Tapi juga keadaan politik mereka juga tidak stabil. Jadi di ayat 10 ini, di balik maksud saya yang kita baca tadi, ya 1 ayat 10 kepada kita bahwa kita bersikukuh untuk membangun aliansi dengan dunia ini, lalu kita bangun tanpa kita menjadikan yang seharusnya kita kepada keluarga, tapi teralih dengan yang lain. Nah, itulah bahasa. Karena kita bekerja ini, saya padahal karena kita punya Allah yang kita bekerja, kita bisa makan. Salah mengenai pelayan, rajin pelayan berkali. Akhirnya adalah yang seharusnya pelayanan sebagai cara supaya tapi pelayanan adalah bentuk syukur karena Tuhan telah menemukan kita. Ya, bagaimana Tuhan menemukan kita, lalu kita yang tadinya merasa tidak berharga diberi pengertian menjadi mengerti bahwa hidup ini berharga, sehingga kita bisa mengakui bahwa hanya ada satu yang layak untuk disembah dan dimuliakan. Bukan orang-orang yang berjasa di dalam hidup kita, tetapi justru seharusnya kita menyadari Tuhan yang berjasa dalam hidup kita. Nah, seringkali kita menjadikan manusia lebih penting, sama seperti Baal. Lebih penting daripada Allah. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke ironis yang kedua. Tapi kita mau sama-sama naikkan ini buat Tuhan dulu. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua
untuk selamatkanku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupku menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, dan akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Ya Tuhan, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Seperti pujian ini, seharusnya ketika kita ditemukan kasih Tuhan, atau ketika kita sudah menemukan kasih Tuhan, di tengah gelap kehidupan kita sebelumnya, dan kasih Tuhan membuat hidup kita penuh dengan terang kemuliaan, kita menjadi pribadi yang berbeda, saudara. Tidak ada yang kita sembah selain Yesus. Tidak ada yang lebih mulia selain Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih terutama selain Tuhan Yesus. Namun apa yang terjadi, saudara? Terkadang kita lupa. Kita membangun tempat-tempat perlindungan dengan cara kita sendiri, untuk melindungi kita dari serangan-serangan intimidasi, dari rasa terluka yang kita rasakan, dari kekecewaan. Kita membangun shelter-shelter tempat perlindungan dengan cara kita sendiri. Seharusnya kita tidak perlu membangun itu semua. Yang kita bangun adalah hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Itu yang seharusnya kita bangun. Bukan kita membangun tembok lalu kita menutup diri. Bahkan sampai Tuhan pun sulit untuk menyentuh hati kita. Tetapi biarlah pagi hari ini kita mau membuka hati kita sama-sama. Kita mau katakan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sambil angkat tangan sama-sama kata Engkaulah, Engkaulah Tuhan, ya Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ya, seperti halnya pujian ini Bapak Ibu, kita seharusnya berserah penuh dan kita hanya menyembah Tuhan Allah kita yang hebat dan luar biasa, yang terbukti telah menolong kita dan menolong setiap permasalahan dalam hidup kita, ya. Sudah terbukti. Tetapi Bapak Ibu, contoh dari yang dialami oleh bangsa Israel melalui peristiwa Gideon ini adalah dua hal yang ironis. Yang pertama adalah apa? Mereka beradaptasi, berpikir dengan cara mereka sendiri. Ya, sama seperti halnya ketika dulu saya berpikir kalau saya networknya besar dan luas, saya tuh semakin diberkati. Sehingga saya kompromi dengan cara-cara dunia. Ya Bapak Ibu, memang tidak melakukan hal apapun yang sampai seakan-akan membuat hidup saya itu paling buruk gitu misalnya. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita beradaptasi, kita berkompromi, cara ngomong kita bisa berubah. Yang tadinya sopan jadi nggak sopan. Yang tadinya lembut jadi nggak lembut. Kita menjadi orang yang tidak mengabdikan diri lagi kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak. Nggak usah ngomong Tuhan dulu deh. Kepada keluarga kita. Kita lebih memprioritaskan makan mewah dengan klien daripada makan mewah dengan keluarga. Tapi kemarin saya sudah berikan contoh, ya. Saya encourage Bapak Ibu. Yang benar adalah sebelum Anda misalnya mengajak bos Anda atau customer Anda makan di rumah, makan bintang 5, ajak dulu keluarga Anda. Mereka berhak untuk merasakan itu. Ataupun misalnya Anda sudah mengajak dulu, lalu Anda tidak lupa mengajak juga keluarga Anda. Mereka juga berhak merasakan itu. Ya mungkin dan tidak dalam waktu dekat misalnya, tapi suatu saat mereka juga berhak merasakan itu. Karena ketika kita masuk ke hotel bintang 5, anak-anak kita kan belum tentu bisa masuk hotel bintang 5. Bisa sebagai liburan, bisa sebagai cara untuk apa? Karena memang seperti itu yang terjadi harusnya. Nah, hal ironis yang kedua adalah apa Bapak Ibu? Ayat yang 11. Di ayat 11 dikatakan bahwa Gideon anak Yoas mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Apa masalahnya sih? Abuna? Bapak Ibu masih ingat hakim-hakim pasal sebelumnya yang keempat? Ya supaya nggak lupa. Hakim-hakim pasal 4 kita mundur dulu nih supaya Bapak Ibu bisa mengerti korelasinya, ya. Hubungannya. Hakim-hakim pasal yang keempat, ayat yang keempat dan kelima. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel.
Ia biasa duduk di bawah pohon korma Debora antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Ya. Jadi Alkitab mencatat Debora itu biasa duduk di bawah pohon korma Debora. Sedangkan Gideon mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur untuk menghindari orang Midian. Apa itu tempat pemerasan anggur? Mungkin saja itu adalah sebuah gua di gunung atau gua di bawah tanah, yang artinya dia berada di tempat yang sangat tersembunyi. Jangan lupa Bapak Ibu, di ayat 11 ini tuh ada tujuannya. Yang di Hakim-Hakim pasal 6, pasal 6 ayat yang ke-11 nih. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, yang duduk malah malaikat Tuhan lagi. Sedangkan Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Rupanya dia bersembunyi, agar tersembunyi, agar tidak ketahuan dari orang Midian. Ya. Berarti kan tempatnya tersembunyi gitu, bisa di balik gunung, bisa di dalam bawah tanah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Gideon yang termasuk orang Israel pada waktu itu juga mengira bahwa tempat-tempat perlindungan, kubu-kubu perlindungan yang mereka bangun itu, gua-gua mereka gali adalah zona aman mereka. Ini adalah wilayah yang bisa membuat mereka aman. Untuk kesekian kalinya mereka lupa, seharusnya bukan mereka membangun cara atau tempat untuk melindungi mereka, tetapi mereka datang kepada sumber perlindungan, yaitu Allah. Tapi kan manusia tuh kayak malas datang ke sama Tuhan gitu loh. Jadi udah kayak bersikap, udah paling mentang-mentang sudah berpengalaman, dia membangun tempat-tempat perlindungan sendiri. Ada berapa banyak orang berlindung dari jabatannya untuk melindungi diri supaya wajah aslinya nggak ketahuan. Ada berapa banyak orang berlindung dari jabatannya untuk melindungi diri dari kelakuan aslinya agar tidak ketahuan. Ada berapa banyak orang-orang melindungi diri mereka sendiri, berlindung dari tanggung jawab yang dipercayakan kepada dirinya agar karakter aslinya itu nggak ketahuan. Tapi saya berdoa, saudara dan saya bukan orang-orang yang seperti itu. Boleh taruh tangan di dada, katakan sama-sama, saya tidak boleh menjadi pribadi seperti itu. Iya, saya mengencourage atau mendorong Bapak Ibu untuk menjadi dan mewariskan nilai-nilai kepada anak-anak, kepada suami, kepada istri, bahwa jadilah sebagaimana apa adanya dirimu. Jangan pura-pura bijak, pura-pura ramah, padahal sebenarnya diri kita tuh belum sampai seramah itu. Lebih baik kita apa adanya. Lebih baik kita memang posisinya adalah saya lagi belajar untuk tidak menjadi pemarah misalnya. Saya sedang belajar untuk tidak menjadi seorang penyendiri misalnya. Nah, kalau dia tidak mengakui, dia akan makin menjadi pemarah atau penyendiri. Karena apa? Karena dia berpikir cara dia itu adalah cara yang safe atau aman. Dia bermain aman gitu loh. Ini kan bangsa Israel ini bermain aman. Mereka bangun sendiri dengan cara mereka. Karena mereka berpikir dan terpikir mereka sudah berpengalaman sebagai bangsa yang nomaden di padang pasir. Terus dapat teritorial, mereka membangun aliansi, nyembah Baal juga, harusnya makmur, malah jadi hancur. Nggak dapat apa-apa. Ya. Artinya bagian ini sudah jadi kayak kepercayaannya mereka. Lebih daripada mereka percaya kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan. Mungkin saja mereka sangat ingin meminta pertolongan Allah. Saya sangat yakin itu Bapak Ibu. Kalau nggak mungkin kan. Sampai malaikat Tuhan itu mengunjungi Gideon dan duduk di bawah pohon terbantin itu. Ngapain coba? Pasti karena apa? Seruan bangsa Israel juga yang memang minta pertolongan Tuhan. Jadi sebenarnya di sini kita bisa lihat gambaran orang yang dosa, jahat, tapi di tengah perjalanan hidupnya, di tengah-tengah kehidupannya harusnya sudah bertobat, sudah berubah, tapi dia masih belum bisa berubah. Namun dia juga berdoa. Ada berapa banyak orang-orang seperti ini kan? Kelakuannya, maksiatnya, jahatnya jalan, tapi gerejanya juga jalan.
ibadahnya juga jalan, pelayanannya juga jalan. Dan Tuhan masih bisa apa? Memberikan satu bentuk kemurahan hatinya. Bisa mengirim pertolongan, bisa mengirim bantuan, bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Seharusnya ini kita belajar bahwa betapa beruntungnya kita memiliki Allah yang sangat baik, penuh pengertian. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan manusia malah memanfaatkan kepenuh pengertianan Tuhan. Memanfaatkan segala kebaikan Tuhan. Malah jadi menganggap remeh. Saking dimengerti oleh pemimpin, jadi menganggap remeh pemimpin. Dan membangun sebuah stigma atau asumsi bahwa pemimpin itu seharusnya tegas dong. Sedangkan kita kalau ngelihat pribadi Allah, saya yakin Anda dan saya pasti akan lebih memilih pribadi Allah sebagaimana adanya di dalam Yesus Kristus. Bukan pribadi Allah yang kali pertama waktu dia Allah yang maha tinggi itu memusnahkan manusia karena apa? Karena manusia nggak ada yang hormat sama dia. Didatangkan air bah. Tapi lihat Bapak Ibu, ketika Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus dan mati di kayu salib, bukannya orang harus bersyukur, bukan kita yang disalib, tapi malah justru apa? Banyak manusia yang murtad, nggak mau bertobat, dan menganggap salib itu satu hal yang biasa dan murah. Di ayat yang ke-11 ini gambaran Gideon masih mengirik di tempat persembunyian. Saya yakin kalau Gideon aja mengirik gandum di tempat persembunyian, berarti kan semua rakyat Israel juga begitu. Kan gak mungkin dia mengirik gandum untuk satu bangsa Israel. Artinya semua laki-laki emang biasa begitu mengirik gandum di balik gunung, di bawah gua, di dalam gua, di bawah tanah. Yang penting tersembunyi dari orang-orang Midian itu. Ya tahu? Ada orang Amori. Supaya apa? Supaya tidak dihancurkan dan tidak dirampas. Ya. Jadi artinya masih banyak juga yang mereka melakukan seperti itu. Tapi berarti ini ironis Bapak Ibu. Satu sisi mereka minta pertolongan Tuhan di saat yang sama, tapi mereka juga jalan gitu dengan cara mereka sendiri. Bapak Ibu paham ya maksud saya ya? Maksudnya yang dimaksudkan penulisan di Alkitab ini. Karena ini yang saya dapatkan bahwa saya gambarkan betul begini, saya bayangkan. Minta tolong sama Tuhan, tapi tempat persembunyiannya masih dipakai yang mereka bangun. Ya toh? Berapa banyak kita juga kayak begitu Bapak Ibu. Satu sisi kita minta tolong sama Tuhan, tapi kita juga membangun cara-cara kita untuk apa? Untuk dalam tanda kutip seakan-akan ya ini buat bantuan Tuhan lah. Atau misalnya ya ini juga cara Tuhan mungkin. Berapa banyak kita juga mengatasnamakan setiap keputusan kita. Ketika kita datang ke orang pintar, minum air abu misalnya. Membuat satu ritual. Kita menganggap ini juga usaha. Bagian dari usaha ini. Tuhan pasti memahami. Kita seperti lebih Tuhan daripada Tuhan yang kita sembah. Saya mengajak Bapak Ibu dan kita semua untuk kita menyadari hal ini. Karena terkadang hal-hal yang membuat tertutupnya kandungan misalnya. Bangkrut terus bangun perusahaan. Bangun toko kebakaran terus. Lalu apa lagi? Membangun aliansi nggak pernah bisa. Pelayanan nggak pernah dapat naik. Nggak pernah gitu-gitu aja. Lalu iman jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Mari coba kita ingat lagi. Jangan-jangan kita masih mempertahankan kubu-kubu perlindungan yang pernah kita bangun selama ini. Boleh jadi kita sudah bertobat. Boleh jadi kita sudah menyadari kesalahan kita. Tapi kita nggak membuang itu gitu loh. Kita masih menggunakan itu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita memahami apa yang disampaikan di 1-11 ini,
Kalau kita menyadari ini bukan sekedar ketaatan atau ketidaktaatan, Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi ya. Jatuh bangunnya Israel ini bukan hanya sekedar taat atau tidak taat. Tapi dari ayat 1 sampai 11 ini setelah melewati banyak hakim-hakim, setelah melewati masa Yosua dan juga Kaleb. Apa artinya? Untuk kesekian kalinya 7 tahun mereka membangun kubu perlindungan, 7 tahun mereka juga membangun aliansi dengan orang Kanaan, 7 tahun mereka minta tolong juga sama Tuhan. Tetapi 7 tahun itu mereka juga nggak dapat apa-apa. Artinya jika hidup kita tertanam dalam bentuk dan kebiasaan tertentu, maka akan sulit bagi kita untuk keluar dari situasi tertentu. Saya ulangi. Jikalau Bapak, Ibu, dan saya kehidupannya terbentuk, tertanam dari bentuk dan kebiasaan tertentu, maka akan sulit sebenarnya bagi saudara dan saya untuk keluar dari situasi tertentu. Jadi ini bukan hanya pertanyaan apakah kita bersedia untuk menanggapi panggilan Allah dalam hidup kita. Karena setiap manusia kalau ditanya, ada panggilan Tuhan dalam hidupmu? Pasti mengatakan iya. Pasti nggak ada yang akan menolak. Siapa sih yang menolak panggilan Allah? Kan sesuatu yang wow, ya kan? Tapi itu semua nggak ada artinya jikalau kita itu nggak mau bayar harga yang mahal dan kita tidak punya keberanian untuk membuat perubahan yang menggoncangkan orang-orang di sekitar kita. Saya ulangi. Setiap manusia tidak akan menolak yang namanya panggilan surgawi. Terpanggil untuk bertobat. Terpanggil untuk melayani Tuhan. Terpanggil untuk mengampuni. Terpanggil untuk melayani. Akan tetapi, ini semua tidak akan ada artinya jikalau kita tidak bersedia untuk membayar harga dengan sangat mahal dan kita harus punya keberanian menjadi pribadi yang membuat setiap orang di sekitarnya tergoncang. Tergoncang dalam konteks bukan tergoncang negatif ya, tetapi membuat mereka juga, wah harusnya saya kayak dia ya. Seperti itu Bapak Ibu. Besok adalah hari berikutnya yang dimana Bapak Ibu akan bersama dengan saya akan jelaskan. Kita akan teruskan ya. Tapi hari ini yang pasti kita mari renungkan sebelum kita akan mendoakan dua pribadi yang istimewa pada hari ini. Yang pertama adalah ayah dari istri saya, ayahnya dari Abuni Kartika, yaitu Bapak Hendri Gunawan yang hari ini berulang tahun. Ya, shalom Papa Hendri. Ini adalah papa mertua tapi sudah seperti papa saya sendiri. Ya, lalu kemudian kita juga akan mendoakan Abuni Kartika yang nanti malam akan kembali ke Sorong Bapak Ibu. Ya, akan kembali ke Sorong. Nah, gambarannya seperti inilah Bapak Ibu ya. Ketika misalnya kita terpisah dari pasangan kita, kan apa sih yang menyerang? Rasa bosan kan? Rasa jenuh misalnya secara manusia. Ya, lalu kita bisa saja membuat atau membangun sebuah kebiasaan untuk mengusir rasa kebosanan itu. Nah, kalau kebosanan untuk mengusir rasa kejenuhan itu adalah dengan bekerja, makin rajin, makin dekat sama Tuhan, punya waktu doa sendiri, lalu kemudian lebih sering berkomunikasi dengan pasangan hidup kita dan anak-anak kita, hidup kita makin berkualitas, kita berani bayar harga mahal, artinya apa? Kita berani untuk tidak lagi memikirkan bahwa saya harus seperti orang-orang pikir, memiliki pergaulan yang luas, seluas-luasnya. Betul kita adalah manusia dan makhluk sosial. Kita bukan makhluk antisosial. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita tidak cermat dalam mengatasi itu, kita akan menjadi orang yang membangun pengertian-pengertian untuk melindungi prinsip-prinsip hidup kita yang keliru selama ini. Tapi kita juga masih punya Tuhan.
Tapi kalau kita mau bayar harga, satu harga yang mahal, dengan saya harus bolak-balik ke Papua, terpisah dari istri dan anak-anak saya untuk sementara. Tapi lebih baik begitu daripada anak istri saya yang bolak-balik ke sini kan. Tiketnya lebih mahal. Kalau saya kan nggak terlalu mahal karena satu orang. Dan pemikiran saya dibentuk untuk tidak seperti orang-orang yang lain. Wah, mana tahan itu. Terpisah dari istrinya berapa bulan baru ketemu lagi. Wah, rumah tangga nggak sehat itu. Itu menurut manusia, Bapak Ibu. Emangnya kita nih manusia berpikir tentang hal-hal seperti itu aja? Itu yang harus bisa membedakan Bapak Ibu dan saya dengan mereka. Memang tidak ideal. Memang bukan sesuatu yang ideal ketika kita masih melihat anak kita belum bertobat misalnya. Suami kita juga belum bertobat. Tetapi Bapak Ibu, bukan berarti kita meninggalkan mereka kan. Ketika orang-orang mengatakan tinggalkan aja orang-orang model kayak begitu. Itu harga yang harus dan berani kita bayar. Dan kita harus apa? Daripada kita membangun aliansi dengan semua quotes-quotes yang ada di sosial media, lebih baik kita membangun aliansi dengan kebenaran firman Tuhan setiap pagi. Betul? Amin? Kita bangun pagi setiap pagi ini adalah apa? Cara ya bayar harga yang mahal. Supaya apa? Perubahan kita menggoncangkan orang-orang sekitar kita. Yang selama ini nggak pernah lihat kita bangun subuh. Mereka lihat, buset, gara-gara sekarang udah bangun subuh terus loh. Bahkan ketika liburan pun, yang lain masih tidur, Bapak Ibu bangun duluan subuh. Sampai bingung ngapain ya, BW nggak ada. Mungkin misalnya begitu ya. Tapi akhirnya baca Alkitab. Lalu kemudian nyanyi-nyanyi di jalan-jalan sendiri. Sampai ditanya, Nang Tulang, tumben Nang Tulang kok bangun pagi? Sudah terbiasa dari, sejak kapan? Sejak berapa bulan ini pulang dari Holy Land, aku bangun subuh-subuh terus. Menggoncang orang-orang bingung. Wiset, dulu suami kita nggak pernah berdoa. Sekarang tiap apa-apa berdoa, tiap apa-apa berdoa. Saya yakin dan percaya. Apa yang selama ini kita harapkan, pasti tidak lama-lama, tidak berlambat-lambat, Tuhan akan sediakan. Amin. Iya. Mari Bapak Ibu kita belajar. Ini pelajaran yang sangat berharga menurut saya. Kita taruh tangan di dada, pejamkan mata. Kita berdoa sama-sama Bapak Ibu. Di manakah posisiku hari ini ya Tuhan? Apakah aku juga sama seperti Gideon dan juga bangsa Israel yang aku menyembah Tuhan, tapi aku juga tidak membuang kebiasaan-kebiasaan buruk sebagai tempat aku berlindung ketika aku merasa sendirian, ketika aku merasa marah, ketika aku merasa tidak dihargai. Satu hal yang harus aku lakukan hari ini adalah sebagaimana Engkau membayar harga dengan sangat mahal, dengan darah yang tercurah, Engkau merendahkan diri agar aku diselamatkan oleh karya salib-Mu. Aku harus berani bayar harga mahal, yaitu aku tinggalkan hal-hal yang selama ini selalu membuat aku nyaman di luar daripada Tuhan. Aku harus mengarahkan diriku ke sumber pengharapan dan pertolongan yang sempurna, yaitu kebenaran Engkau dan firman-firman-Mu. Aku tidak boleh lagi mengabdikan diriku dengan diriku sendiri atas apa yang aku anggap itu berharga. Karena ada yang lebih berharga. Suamiku berharga, istriku berharga, orang tuaku berharga, anak-anakku berharga, menantuku berharga, mertuaku juga berharga. Baru aku melebarkan dan meluaskan penghargaanku ini kepada orang-orang yang juga mendoakan aku. Sahabat-sahabatku, baik di tempat gereja maupun di komunitas maupun di perusahaan, pekerjaan dan yang lain-lainnya. Sebab aku belajar, aku juga lebih menghargai Engkau di atas segalanya. Kami tidak boleh lagi berlindung dari apa yang kami pikir bisa melindungi kami, kecuali salib Kristus dan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita menerima berkat, mari kita arahkan tangan kita dan kita akan mendoakan Bapak Hendri Gunawan, ayah dari Abuni Kartika yang hari ini berulang tahun.
Kiranya Tuhan memberkati Pak Henry Gunawan berlimpah-limpah. Tuhan memberikan dengan kesehatan, dengan kecakapan, dengan kerendahan hati, dengan perlindungan darah anak domba Allah. Kemanapun Pak Henry melangkah, memastikan, mengambil keputusan, apa yang dipikirkan, itu semua Tuhan yang melimpahkan rahmat-Nya. Sehingga kegagahannya di usianya yang sudah tidak sama seperti dulu, namun Tuhan yang memampukan berbeda. Karena Tuhan memiliki rencana indah yang memang akan didatangkan di waktunya Tuhan, bukan di waktunya manusia. Sehingga ketika orang-orang melihat masih mampu, masih bisa, bukan sebagai kegagalan, tapi justru disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Karena kekuatannya adalah kekuatan dari kasih Tuhan sendiri. Tuhan juga memberkati perjalanan istri hamba Ebony Kartika yang malam ini akan kembali ke Sorong. Tuhan melindungi perjalanan dengan pesawat yang terbaik. Awak kapal, maskapai juga yang mengurus istri hamba ya Tuhan. Tuhan memberkati dan anak-anak hamba yang menanti kedatangan ibunya. Beri kesehatan, kekuatan, perlindungan, segala keperluan kami, keperluan istri hamba Tuhan yang menyediakan. Dan Tuhan yang memberkati setiap orang yang sudah menjadi salam berkat bagi istri hamba, bagi kami semua. Dan biarlah Tuhan yang melimpahkan rahmat dan berkat-Mu kepada mereka. Berlimpah-limpah-limpah. Sampai nanti Tuhan akan pertemukan kami kembali. Dan hamba bisa berkumpul dengan anak-anak, dengan keluarga besar semuanya yang ada di Sorong. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sama mulianya, sama keagungannya, sama kuasanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, sebab dialah sumber perlindungan, kekuatan dan damai sejahtera, dan roh takut akan Tuhan. Dan Tuhan yang akan menuntun Bapak Ibu untuk bersedia menanggapi panggilan Allah, bersedia membayar harga yang mahal, dan diberi keberanian untuk membuat perubahan yang menggoncangkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin Bapak Ibu sekalian. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang hebat dan luar biasa. Dan kita naikkan satu pujian. Sambil sama-sama kita menyanyikan Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pak Henry Gunawan ini Bapak Ibu yang tulisannya Henry Gunawan ada di layar ya. Yuk sama-sama yuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Haleluya. Selamat ulang tahun Pak dari saya dan Kartika dan dari kami semua. Panjang umur, sehat selalu seperti halnya firman Tuhan. Umur panjang di tangan kanan. Oh, ada dari Ibu Marlina Situmorang. Selamat bertambah usia Pak Henry. Tuhan Yesus memberkati selalu. Wah, amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Oke, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu semua,
Sampai jumpa besok lagi ya Bapak Ibu. Biarlah pesan Tuhan hari ini kita tertanam bukan karena bentuk kebiasaan kita. Kita tertanam karena kita tertanam kepada bentuk kemuliaan salib Kristus. Gitu ya. Terima kasih buat ucapan semua Bapak Ibu, baik yang ada di chat ya, Ibu Marliana Situmorang, terima kasih. Dan investasi Bapak Ibu setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya dan Abuni pamit ya Bapak Ibu. Sampai jumpa besok. Mohon doanya untuk perjalanan Abuni nanti malam, tengah malam menuju ke Sorong. Tapi mungkin besok Abuni belum tentu bisa ikut ya, kita nggak tahu ya. Kalau menyampainya lebih cepat, Abuni bisa ikut. Tapi kalau agak berlambat ya berarti ya baru lusanya Abuni ikut gitu ya. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih ya Bunda. Belum dibuka mah. Kasih ya Bunda Buni. Sama-sama. Ya Bunda. Kasih Abuni. Selamat Tuhan berkatin Abuni. Perjalanannya. Berkatin sampai rumah. Amin. Amin. Terima kasih Biho. Ya, makasih. Tuhan berkatin. Makasih ya Bunda. Haleluya. Yo, haleluya. Haleluya. Sama-sama Bu, sama-sama Pak. Iya. Oke, baik. Kami pamit ya. Dah, Tuhan berkati. Sampai jumpa besok. Bye. 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 Bye.